Shalom bagi kita semuanya, teman-teman yang calon hamba Tuhan, yang sedang sekolah Alkitab, ataupun sekolah STT. Bagaimana sih kita membuka ladang baru di era zaman sekarang? Saya bersama dengan Pendeta Lindung Saputra Marpaung, kita akan membahas ini di zaman yang sangat sulit untuk membuka pelayanan sekarang. Saudara, saya punya pengalaman mulai tahun 2016 bagaimana saya membuka pelayanan di sebuah daerah Semarang sampai kepada Boyolali, hingga saya juga ditunjuk untuk melayani sebuah tempat. Sampai sekarang saya juga melayani sebagai gembala sidang. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang membuka pelayanan baru di era zaman sekarang. Tentu kita akan berangkat dari persoalan ketika kita akan menginjil dengan agama yang berbeda dari kita, atau kita menyampaikan Injil kepada mereka, respon mereka mungkin ada dua hal, mereka ya ataupun mereka tidak. Itu semua tergantung bagaimana pekerjaan Roh Kudus. Berangkat dari sini tentu tidak mudah kita untuk membuka ladang baru. Dan ini ketika saya juga mengajar di kampus merupakan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan ini harus digumulkan, harus didoakan. Bahkan ada begitu banyak buku-buku yang sudah mungkin menulis trik untuk membuka ladang baru di zaman sekarang. Nah, teman-teman, yang pertama yang saya lihat adalah berangkat dari persoalan ini, kita itu bisa membuka ladang baru dengan beberapa ciri ataupun dengan beberapa tipe ataupun dengan beberapa cara. Itu tergantung saudara nanti memandangnya. Yang pertama adalah kita bisa mencari orang yang sudah lama tidak beribadah ke gereja. Ini banyak sekali di sekitar kita. Banyak orang yang sudah lama tidak beribadah. Statusnya itu ya orang Kristen. Statusnya itu orang percaya. Tetapi mereka itu sudah 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 3 tahun, ya. Mereka sudah lama tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi orang-orang seperti ini kita akan temukan. Tetapi kita juga harus dengan etika yang benar. Jika mereka masih terhubung dengan gereja mereka yang lama, alangkah baiknya itu kita tanyakan dengan baik-baik apakah sudah keluar, apakah mereka masih dilayani atau tidak, atau lebih baik lagi kita datang kepada si hamba Tuhan, kita berkata kepada mereka bahwa jemaat ini akan saya layani. Namun ada beberapa juga ya, ini oknum mungkin hamba Tuhan tidak menyetujui. Tetapi intinya adalah kita mencari orang yang sudah lama tidak bergereja. Banyak di sekitar kita yang seperti itu. Yang kedua adalah, saya belajar, yang kedua adalah kita mencari orang yang punya masalah. Ya, ini dia orang yang punya masalah. Orang yang punya masalah ini adalah orang yang punya persoalan di gereja, sehingga mereka itu keluar dari sana. Mereka orang-orang yang sakit hati, mereka orang-orang yang tidak terlayani lagi, mereka mungkin benci kepada Tuhan, mereka mungkin benci kepada hamba Tuhan, mereka mungkin punya persoalan dengan jemaat-jemaat yang lain, sehingga mereka memutuskan untuk tidak ibadah. Atau mereka memutuskan untuk ya hari-hari ini mereka pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana. Nah, kita hadir kepada mereka. Kita coba datangi, kita coba balut hati mereka, kita coba layani mereka, kita doakan mereka, maka kita bisa membuka ladang baru. Yang ketiga adalah kita bisa mendoakan orang-orang yang butuh didoakan. Contohnya, banyak orang-orang ini yang tidak terlayani oleh gereja. Ya, kita layani mereka, kita doakan mereka, kita juga kunjungi mereka, tapi dengan catatan lagi. Yang ketiga ini, kita harus punya etika sesama hamba Tuhan. Jika mereka masih dilayani atau tidak dilayani oleh hamba Tuhan, alangkah baiknya kita datang dulu kepada mereka. Pak, Bu, atau siapapun, ada jemaat atau ada anak Tuhan yang sudah lama tidak dilayani karena dia sakit atau lain sebagainya. Jadi di sekitar kita itu banyak orang-orang yang tidak dilayani.
Nah, teman-teman, sharing singkat ini bisa ya membantu menggugah saudara. Yakinlah kalau kita punya hati, punya niat, kita doakan dulu, Tuhan akan menunjukkan dengan caranya. Siapa yang kita layani? Apakah memang kita harus menginjil ya orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, atau kita diizinkan Tuhan untuk melayani orang-orang yang sudah lama tidak beribadah, atau kita diizinkan Tuhan melayani orang-orang yang punya sakit hati, atau orang-orang yang punya masalah di gereja sehingga mereka tidak beribadah, atau Tuhan izinkan kita melayani orang-orang yang belum dijangkau oleh gereja, orang-orang yang sakit, orang-orang yang gak bisa datang ke gereja. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk melayani mereka. Kita tidak tahu, saudara. Intinya adalah kita bergerak saja. Saudara-saudara calon hamba Tuhan atau saudara yang membuka perintisan, coba trik ini. Apakah saudara suka atau tidak, itu terserah kepada saudara. Tetapi saya sudah banyak mencoba seperti dengan teman-teman yang lain. Dengan cara ini ada begitu banyak mereka yang sudah punya pelayanan dan mereka diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.